Terpuji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini, bahkan seluruh sidang jemaat GPD Tiberias Bogor. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami ada semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan memahaminya, bahkan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama baca ayat pokok kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Senin kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana kita harus menghormati Tuhan dengan ketaatan. Dan pada saat ini kita masih melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan, firman Allah, yaitu menghormati Allah dengan baca kitab suci dan doa tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat GPDI Tiberias Bogor, bahkan semua yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Kita tahu bahwa kita pasti pernah mendengar lagu anak sekolah minggu yang berkata, baca kitab suci doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan kita tahu bahwa Alkitab merupakan firman yang diberikan kepada kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang kelima dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan pada saat ini, dalam perjalanan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, ciri kita sebagai anak-anak Tuhan, ciri kita sebagai orang-orang benar, ciri kita sebagai orang-orang yang percaya, yang simpel, yaitu menghormati Allah dengan firman-Nya. Bagaimana caranya? Di sini ada dua hal. Yang pertama dikatakan adalah baca Alkitab atau baca kitab suci. Artinya bahwa kita anak-anak Tuhan harus membaca. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kita harus merenungkan. Yang artinya bahwa kita harus mencintai firman Allah tersebut. Karena kita tahu bahwa firman Allah merupakan pedoman dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan atau di dalam kita membaca Alkitab, ada nasihat-nasihat yang membimbing setiap kehidupan kita. Bahkan sampai mungkin menegur setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan atau kitab suci itu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-19 dikatakan ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa doa tiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan bahwa tetaplah berdoa. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan bahwa kita harus terus-menerus melakukannya, tidak henti-henti, tidak putus-putusnya. Dan ini merupakan suatu perintah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini timbul pertanyaan dalam setiap kehidupan kita.
masing-masing. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan saya sendiri sudah melakukannya, yaitu membaca Alkitab setiap hari, membaca kitab suci itu setiap hari? Ya, kita jawab sendiri di dalam hati kita masing-masing. Mungkin saat ini ada yang menjawab, ya, saya sudah membaca. Atau ada juga yang menjawab, aduh, masih jarang-jarang. Atau mungkin, tidak sempat. Kalau saya sempat, saya baca. Karena mungkin dengan keadaan situasi, pekerjaan atau segala macam hal dan sibuk-sibuk sebagaimana mungkinnya dengan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah saat ini kita semua sudah melakukan doa tiap hari atau berdoa tiap hari? Mungkin ya jawabannya sama-sama saja. Jarang-jarang, kalau ada kesempatan saya berdoa, atau bahkan belum atau masih bolong-bolong, jarang-jarang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi pada saat ini kembali lagi firman Allah, firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Memang kelihatannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan mudah, gampang, simple untuk kita lakukan. Tetapi terkadang kita masih melalaikan itu. Dan saat ini kita diingatkan bahwa kita harus terapkan ini, kita harus lakukan ini, kita harus aplikasikan ini dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena inilah cara kita menghormati Allah, yaitu melalui baca kitab suci dan doa tiap hari. Seperti lagu sekolah minggu tadi katakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi, ketika kita melakukan itu dalam setiap kehidupan kita, kita aplikasikan itu di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah mereka dan kehidupan mereka akan diberkati. Dan dikatakan bahwa orang yang melakukan itu, kehidupan mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang artinya bahwa dia akan selalu menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Yang memiliki arti definisi bahwa seseorang yang membaca kitab suci, membaca kebenaran firman Tuhan dan doa setiap hari, kehidupannya akan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuatnya, dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mau melakukan ini semua. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami pada saat ini, yang kembali mengajarkan setiap kehidupan kami untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, agar kami tetap terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.